جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan hadis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi ada hal yang membuat kita ragu, ada juga hal yang tidak membuat kita ragu, atau kita tidak meragukannya. Maka tinggalkan yang meragukan dan beralihlah kepada sesuatu yang pasti, yakin atau sesuai dengan kebenaran dan apa adanya, dibandingkan spekulasi yang bisa saja terwujud namun bisa juga tidak. Maka diteruskan dalam pembahasan di kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab berkata, di sini terdapat satu hal yang patut dicermati, yaitu bahwasanya teliti dalam sikap menjauhi syubhat-syubhat hanya bisa dilakukan oleh orang yang lurus semua keadaannya dan amal-amal perbuatan mirip semua dengan hal taqwa dan sikap wara'. Menjauhi syubhat adalah tugas tersendiri, karena syubhat ini ada perbedaan dibandingkan dengan yang haram yang jelas. Haram yang jelas sudah jelas, kita meninggalkannya karena kejelasannya sebagai hal yang haram. Namun yang syubhat itu banyak dari manusia berat untuk meninggalkannya. Pertama, karena tidak tahu bahwasanya itu bisa jadi haram, atau yang kedua karena masih ada spekulasi halal bisa juga haram, dan yang ketiga sesuatu yang masih sifatnya muhtamil atau spekulatif atau bisa ya bisa tidak, itu dianggap lebih ringan, dianggap lebih dapat rukhsah atau keringanan, sehingga untuk apa meninggalkannya, ya. Maka meninggalkan syubhat atau menjauhi, sikap menjauhi syubhat itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang lurus di setiap keadaannya. Orang-orang yang terjerumus dalam melakukan apa-apa yang haram secara nyata, kemudian dia ingin bersikap wara' dari sesuatu, dari syubhat-syubhat kecil, maka itu tidak mungkin baginya. Ya, diulangi. Orang, kalau misalnya ada orang nih, kita nih, misalnya,
terjerumus dalam melakukan apa-apa yang jelas keharamannya gitu loh. Ini haramnya ini jelas, dia lakukan. Kemudian dia pengen bersikap hati-hati dari subhat-subhat kecil, nggak bakal bisa. Karena yang jelas-jelas haram saja itu dia nggak tahan, apalagi yang masih spekulatif, yang belum tentu juga ini haram. Maka terhadap yang subhat itu, ya susah untuk menjaga diri darinya, gitu kan? Susah. Orang yang mencintai black metal atau musik metal, terus kita bilang jangan dengerin nasyid karena syubhat, ketawa dia. Lah saya biasa denger metal kok, jauh lebih parah. Masa mengkonsumsi yang lebih parah dan kemudian bersikap hati-hati terhadap yang lebih mudah atau ringan. Misal antum ada kelompok metal atau metalhead namanya. Itu metalhead itu sebutan untuk pecinta musik metal. Atau ada, kalau punk apa punk tuh? Pankreas apa punk? Enggak, maksudnya kumpulan anak punk tuh apa namanya? Punkster. Apalah itu namanya anak punk. Antum melihat anak pang, nggak pernah sholat, kerjanya nyanyi, tampilan pang, lagunya Peter Pan, kan nggak enak, nggak nyambung. Tapi nggak peduli dengan halal haram. Kemudian antum nasihati dia, sebaiknya jangan menyibukkan diri dengan nasyid, karena sebagian nasyid itu ya ada aransemen musik sedikit, gendang-gendang nggak boleh, itu syubhat misalnya. Ketawa nggak dia? Bro, jangan gendang, jangan kan gendang. Ini udah main bass, drum dan seterusnya. Maka orang yang terbiasa terjerumus untuk hal yang jauh lebih buruk, itu dia tidak akan bisa menahan diri dari hal yang lebih ringan keburukannya. Gitu loh. Ya. Orang terbiasa berzina, na'udzubillah min dzalik. Kemudian antum nasihati dia supaya jangan menyentuh perempuan. Dia nggak bisa, dia lebih dari itu. Gitu loh. Ya. Maka orang yang terjerumus dalam melakukan apa-apa yang jelas haramnya, kemudian dia pengen bersikap hati-hati dari syubhat, itu nggak mungkin. Nah, maka orang-orang ketika, ini lihat di sini ada kesyirikan besar. Ada syirik akbar, syirik besar. Ya. Misalnya apa? Yaitu dukun. Dukun, bener dukun. Dia mengaku praktisi spiritual misalnya, ahli spiritual, ngomong gitu. Itu bahasa lain dari dukun. Dan dia melakukan ritual kesyirikan, syirik yang besar, memohon kepada jin, roh-roh dan seterusnya. Kemudian menyembah patung-patung yang ada di rumahnya, menghambakan diri pada figur Nyi Roro Kidul. Ini syirik besar. Oke. Kalau antum nasihatin hal yang jauh lebih kecil seperti apa? Seperti ayo jangan tinggalin qiyamul lail. Kira-kira dukun qiyamul lail enggak? Qiyamul lail. Enggak. Dukun qiyamul lail enggak, Pak? Qiyamul lail. Karena di samping rumah salah satu kediaman ana, samping persis dukun. Dukun benar. Dukun di situ sebulan 2 bulan, tiba-tiba Allah ilhamkan anak pindah ke tempat itu, sampingnya langsung ustadz. Nah, cekcok nggak kira-kira? Dan kadang di malam hari jam 3, jam 2 itu bakar dupa. Gak tahu manggil siapa. Nah, dan banyak patung-patung dan seterusnya, dikenal dukun. Taib. Ketemu dukun yang mana dia sudah melakukan hal yang jauh lebih besar dosanya, yaitu syirik besar.
musyrik, nggak pernah sholat. Kemudian kita nasihatin supaya Pak, kita itu nggak boleh makan makanan syubhat. Kalau dikasih harta kalau misalnya dikasih makanan nasi berkat maulidan, jangan diterima Pak, syubhat. Kira-kira ketawa nggak tuh dukun? Ya, jangankan makanan nasi berkat maulidan, bangke tikus juga pernah saya makan kata. Sebagai salah satu syarat untuk jadi dukun. Atau gini, ngomong ke dukun, Pak dukun, kita wajib menghormati Al-Quran. Nggak boleh kita naruh mushaf Al-Quran di lantai. Jangan. Ketawa nggak dukunnya? Ketawa dukunnya. Dukun itu kan rata-rata syarat-syaratnya kekufuran. Di antaranya yaitu menistakan Al-Quran. Kata dukunnya, jangankan itu bang, mungkin nih dukun udah pernah cebok dengan lembaran mushaf, pernah juga menaruh mushaf atau lembaran robekannya di kantong belakang di dompet untuk jadi dudukan. Itu udah banyak cerita kayak gitu untuk syarat menjadi dukun. Atau mengencingnya Al-Quran, na'udzubillah min dzalik. Maka kita ketika ingin menasihati orang yang kadung dosanya besar sekali, maka kalau kita nasihati bagian kecilnya itu nggak berefek. Karena apa? Kita nasihati bagian kecilnya, dia sudah megang besarnya. Dia tidak akan bisa nahan yang kecil ini. Kalau besarnya itu dia nggak tahan. Begitu. Ya. Nah, kemudian sebagaimana maka itu tidak mungkin untuk bersikap wara' dari syubhat-syubhat kecil. Bahkan orang seperti ini harus diingkari sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar kepada orang dari penduduk Irak yang bertanya kepada beliau mengenai darah nyamuk. Ada orang penduduk Irak bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang hukum darah nyamuk. Tentu ada hukumnya, najis atau tidak. Maka apa komentar Ibnu Umar? Mereka bertanya kepadaku tentang darah nyamuk, najis atau tidak, sedangkan mereka telah membunuh cucunya Rasulullah SAW Al-Husain. Padahal aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, huma rayhanataya fid dunya. Mereka berdua, Al-Hasan dan Al-Husain, adalah kesayanganku dari dunia ini. Mereka nanya perkara yang apa? Yaitu sebenarnya remeh sekali, walaupun itu ilmu syar'i, tapi kecil gitu, furu' sangat cabang. Yaitu apa? Hukum darah nyamuk. Antum nepok nih, nyamuk lagi, pok, keluar darah. Ini najis apa enggak? Ya, yang sahih tidak najis, yang sahih tidak najis. Itu ditanya, nanya hal yang sebenarnya sifatnya kecil seperti ini, tapi kelakuannya itu apa? Membunuh cucunya Nabi SAW. Ya, gitu loh. Yang artinya apa? Antum menjaga diri, berusaha tanya kayak gitu demi menjaga diri dari najisnya darah yang keluar ketika nyamuk ditepok, tapi antum tidak bisa menjaga darahnya cucunya Nabi SAW. Ajaib. Ya. Ini kalau kita kiaskan di kehidupan kita, betapa banyaknya orang yang bertanya agama ke seorang ustadz, hal-hal yang sebenarnya antum nggak tahu, bahkan tidak apa-apa. Namun banyak hal yang besar yang harus antum tahu dan antum amalkan, sampai sekarang nggak antum amalkan. Ya. Misalnya seorang bertanya kepada ustadz, ustadz, apa hukumnya orang mabuk lem? Orang mabuk lem, terus dia lupa, nggak tahu sholat, nggak tahu apa. Padahal lem yang dia pakai bukan lem apa namanya, Alteco ya? Hah? Ah iya, lem iPhone bukan, tapi glukol. Itu kan lem glukol biasanya kan nggak mau mabukin saat. Ya. Kalau iPhone iyalah wajarlah mabukin, tapi glukol nih nggak bikin ngefly. Ya, itu gimana Ustaz hukumnya sholatnya? Diqadha apa enggak ya Ustaz ya? Yang nanya nggak pernah sholat. Kita bilang antum nggak usah ngurusin orang yang ngelem.
antum sendiri nggak sholat, gitu, ya nggak usah ngurusin mereka. Ya. Sekarang ini zaman-zaman orang berebutan kekuasaan, kemudian kita kadang mengomentari fulan dan fulan, paslon ini, paslon itu, kita komentari. Ya. Kita sendiri lupa diri. Jadi Anda bukan membela siapapun, tapi kadang-kadang kita itu suka nanya hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu tahu jawabannya, tapi kita punya hal yang belum kita tunaikan. Yang udahlah, hal-hal yang bukan urusan kita tinggalkan, yang urusan kita lakukan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan hal yang membuatmu tuh ragu, tuh nggak jelas. Menuju sesuatu yang pasti, yang jelas. Dirimu dulu tuh jelasin gitu loh. Kan gitu. Imam Ahmad adalah seorang yang memberlakukan sikap wara', yaitu sikap hati-hati kepada diri beliau. Di mana beliau pernah menyuruh membelikan minyak samin untuk beliau, ya, menyuruh orang belikan minyak samin buat saya. Maka orang yang disuruh tersebut kembali dengan membawa minyak samin beku yang terbungkus dengan kertas. Maka beliau menyuruhnya mengembalikan kertas itu kepada si penjual. Nabi SAW bersabda, maksudnya Imam Ahmad membawakan hadis Nabi, fa innal khaira tuma'ninah wa innash syarra ribah. Karena sesungguhnya kebaikan itu adalah ketentraman dan sesungguhnya keburukan itu adalah keraguan-raguan. Yakni bahwasanya kebaikan itu menyebabkan tentramnya hati, sedangkan perbuatan buruk itu menyebabkan hati jadi ragu-ragu dan tidak tentram dengannya. Nah, di sini apa maksudnya Imam Ahmad? Imam Ahmad minta tolong nih uang nih, belikan pakai ini dengan duit ini minyak samin buat saya. Tolong belikan ya. Saya nitip. Bawalah orang itu membawa minyak samin beku yang dibungkus dengan kertas. Imam Ahmad saking hati-hatinya, beliau tidak ingin ada barang yang sebenarnya tidak dibeli itu terbeli, atau barang yang sebenarnya bukan miliknya itu diberikan kepadanya. Maka kertas atau wadahnya itu beliau minta untuk balikin ke penjual. Ini sepertinya bukan hak saya. Lihat bagaimana, padahal bungkusan loh. Padahal bungkusan. Ya. Lah sekarang kalau antum ke tukang parkir nggak ada duit 2.000, antum bayar 5.000, kembalinya berapa? 2.000. Antum ke tukang parkir, hantu-hantu Indomaret, kemudian antum mau pergi diperiwitin, subhanallah, perit udah nggak enak tuh hati. Tadi nggak ada, sekarang ada, kan biasa kita. Nah, antum, waduh bang, nggak ada 2.000, nggak ada receh bang. Kata bangnya, ya ada kembalian banyak gitu kan. Bebal juga nih, ya kan? Kasih 5.000, dikembaliin sama tukang parkir berapa? 2.000, ngeselin. Jadi kita bayar berapa? 3.000. Subhanallah. Parkiran mall aja kadang-kadang nggak nyampe 3.000, 2.000 sejam. Subhanallah. Ya. Kalau kita tagih 1.000-nya mana bang? Dia bilang, waduh nggak ada nih. Tahu gitu gue nggak bayar tadi, sama-sama nggak ada. Pura-pura nggak ada, padahal mungkin ada di kantongnya. Subhanallah. Maka kita katakan, kenapa orang-orang ini kan subhat, bukan subhat, bahkan ini haram yang ini nih. Penjaga-penjaga ilegal atau pungli-pungli ilegal minimal subhat. Dan antum akan lihat rata-rata yang mengkonsumsi pekerjaan subhat seperti ini, nggak bisa mereka menghindari subhat ini, bahkan mereka memperjuangkan subhat ini karena apa? Karena mereka telah melakukan yang lebih haram daripada itu. Iya, lebih haram daripada itu. Tidak ada orang yang betul-betul menjaga diri dari yang haram, kemudian dia mengkonsumsi syubhat seperti ini. Akan dia jaga. Ya. Di sini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa seseorang itu hendaknya kembali kepada perasaan hati ketika sesuatu tidak jelas atau syubhat baginya. Ya. Di dalam riwayat lain berbunyi fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah.
Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah tumanina, ketentraman. Jujur apa adanya itu tentram, walaupun betul antum salah, antum jujur antum salah. Tapi lebih tenang, beneran. Mungkin cemasnya adalah malunya antum ketika keburukan antum ketahuan. Itu cemas saya. Tapi di balik itu antum merasakan lebih tenang. Lebih tenang, beneran. Ya. Wa innal kadhiba riba. Kebohongan itu adalah keraguan-raguan. Yaitu kebohongan mewariskan keraguan-raguan. Kadang-kadang bohong itu menyelamatkan. Tetapi tetap bohong itu akan mewariskan keraguan-raguan pada waktunya. Ya. Orang ketika lagi betul-betul kesel, emosi, itu bisa bohong. Bisa playing victim, bisa menuduh orang lain begini begitu, bisa mengangkat dirinya sampai menginjak orang lain, itu bisa. Dengan dusta. Karena kadang-kadang syaitan itu memboosting self confidence seseorang untuk melancarkan emosi dan keegoannya. Syaitan yang memboost itu, yang menaikkan self confidence-nya. Tetapi konsekuensi dari kebohongan akan selalu keraguan-raguan, ketidakenakan, merasa bersalah, walaupun itu ditutupi. Siapapun yang menutupi kedustaan itu ibarat menutupi bangkai. Yang boleh jadi karena seringnya dia membawa bangkai itu, hidungnya terbiasa dengan bangkai. Namun orang melihat, mendengar, mencium dengan jelas ini bangkai. Orang yang biasa bohong itu enggak merasa diri bohong. Karena saking seringnya bohong, tercipta di benaknya bahwasanya kenyataannya adalah apa yang sesuai dengan kebohongan dia. Tapi bangkai kebohongan tersebut akan tercium jelas oleh orang-orang dan dia enggak sadar. Antum pergi ke Bantar Gebang, ke gunung-gunung sampah, antum melihat orang-orang makan di situ, geleng-geleng antum. Antum betah di sini akhi, betah. Antum makan di sini betah. Baunya kayak gini, bau apaan? Enggak ada, udah bau. Kenapa? Udah bersatu tuh baunya dengan hidungnya. Tapi orang luar ngelihat jelas ini orang ini, wah, kok bisa-bisanya bau di sini, kebauan gini kok bisa-bisanya tetap hidup gitu loh. Nah, pernah Pak ke Bantar Gebang yang memang Anda pernah tersesat di antara gunung-gunung sampah itu. Subhanallah, itu baunya enggak ada yang bisa meniru. Original. Enggak ada. Anda pedagang parfum sekarang enggak ada parfumer yang niru bau itu karena memang jangan. Enggak ada yang mau. Subhanallah, baunya itu luar biasa. Lalatnya, nyamuknya itu gedenya luar biasa. Makmur mereka, surganya mereka itu. Subhanallah. Tapi orang-orang di sana pakai tenda-tenda kecil cuman dipasang, makan di antara sampah-sampah, gorengan, bahkan jualan gorengan, jualan sayur, itu enggak ada pikiran apa gitu. Biasa aja. Begitu juga orang yang suka bohong, al-kadhib, fajir, fasik. Dia berusaha menutupi kebohongan, bahkan menjadikan kenyataan itu, bahkan menjadikan apa yang terframing di benaknya dari kedustaan itulah kenyataan yang benar gitu baginya. Padahal itu dusta, padahal itu salah. Itu untuk membackup self confidence dia dalam berdusta, seolah-olah dia benar. Berusaha untuk menutupi, mengcoveri segala kebohongannya. Namun ketahuilah tidak ada pendusta atau tukang bohong yang betul-betul nyaman hidupnya. Enggak ada. Siapa coba tukang bohong? Tukang bohong paling ulu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, Musailamah al-Kadzab, tokoh-tokoh pendusta. Emang antum kira mereka hidup nyaman gitu? Karena kata Nabi SAW, tanda-tanda kemunafikan idza haddatsa kadzabah. Jika berbicara suka berdusta. Dan kemudian kata Allah Ta'ala, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Orang munafik itu diantara tanda-tanda hatinya adalah selalu menganggap segala teriakan itu untuk mereka. Faham gak Pak maksudnya Pak?
Gini Pak, ketika kita punya noktah dosa, semakin banyak noktah itu, maka ketersindiran hati kita itu semakin besar. Sensitivitas hati kita terhadap singgungan terhadap dosa-dosa itu makin kencang sensitifnya. Orang pembohong juga gitu sebenarnya. Mau begitu. Jangankan sampai bohong Pak, walaupun benar antum ngomong tapi antum beribah. Antum meribahin seseorang, habis itu antum ketemu orang yang antum ribahi tadi. Ada enggak yang beda dari dia antum kalau ketemu? Ada enggak rasa enggak enakan? Antum nutup-nutupi sehebat apapun, seacting apapun, hati antum ngerasa enggak enak sama orang ini. Gitu. Dan itu yang disebut raibah, adanya keraguan-raguan, enggak enakan. Begitu jemaah. Ya. Ini mengisyaratkan bahwa tidak sepatutnya berpegang kepada setiap ucapan orang. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Wabisah, fa in aftaka an-nasu wa aftauka, sekalipun orang-orang memberimu fatwa dan memberimu fatwa, yang dipegang hanya orang yang berkata dengan jujur. Dan tanda bahwa ucapan seseorang itu jujur adalah bahwa hati merasa tentram kepadanya. Dan tanda bahwa perkataan seseorang itu bohong adalah adanya keraguan-raguan terhadapnya, sehingga hati menjadi tidak tenang terhadapnya, bahkan menjauh darinya. Itu pun kalau memang qalbu antum itu baik. Maka Allah Ta'ala nyalakan sensitivitas qalbu antum untuk mendeteksi kebenaran atau kedustaan seseorang dalam berujar. Kalau ternyata antum juga lalai, tidak punya qalbu yang selamat, maka mungkin hal ini tidak berlaku. Ya. Tetapi tukang bohong itu paling ngerti terhadap tukang bohong. Ya. Tukang bohong itu paling paham seperti apa orang yang tukang bohong, karena fa'il ketika bertemu dengan fa'il, ya sama-sama fa'il, saling ngerti lah, marfu' semua. Ya, pelaku ketemu pelaku sama-sama ngerti. Nah, kalau ada orang punya pekerjaan pengacara dan dia suka bohong, dia akan tahu siapa pengacara yang suka bohong juga. Dia juga akan tahu saksi ketika bohong kayak gimana. Karena apa? Karena ini tukang bohong juga. Bapak-bapak yang suka banyak main atau main perempuan, dia tahu mana laki-laki yang juga suka main perempuan, ngerti. Lebih-lebih juga dukun itu juga tahu siapa-siapa yang juga dukun, gitu. Jadi penjahat kadang-kadang memiliki sinyal kejahatan, apa namanya, common sense atau satu vibe gitu loh, sama. Antum pernah tahu nggak jemaah? Maaf nih, orang yang homo kadang-kadang itu bisa tahu ini juga homo, makanya dideketin. Atau tahu ini potensi homo, dideketin sama dia. Ada perkumpulan gay itu ada jemaah, naudzubillah min dzalik. Makanya kan di Kalibata City beberapa tahun lalu itu pernah digerebek kan. Di Kelapa Gading juga tahu. Emang mereka menzahirkan enggak juga, tapi kelihatan tampak. Cuman kok mereka bisa bikin komunitas, itulah. Ya. Yang kadang-kadang hanya dengan menatap mata itu mereka saling tahu bahwa oh ini homo juga. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ya, taib. Kita lanjut ke hadis 12, meninggalkan hal yang tidak penting. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara baiknya keislaman seseorang adalah sikapnya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini adalah salah satu pokok yang agung dari pokok-pokok adab Islam. Muhammad bin Abu Zaid rahimahullah, seorang imam ulama Malikiyah pada zamannya, berkata,
poros adab-adab kebaikan dan berbagai bagian-bagiannya tercabang-cabang dari 4 hadis, yaitu pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Juga sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah sikapnya yang meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Itu 2, tentang adab, asal dan akar adab. Sabda Nabi kepada orang yang beliau wasiatkan secara ringkas, la taghdab, jangan marah. Karena mudah marah itu menunjukkan akhlak yang tidak baik. Dan sabda Nabi SAW, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang mukmin itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini juga akhlak. Jadi kalau antum mencintai sesuatu dari kebaikan yang Allah berikan, antum juga pengen saudara antum itu juga menikmati hal semisal. Begitu. Penjelasan hadis ini, makna hadis ini adalah bahwasanya di antara kebaikan keislaman seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya, baik ucapan maupun perbuatan, dan hanya melakukan apa yang penting baginya dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Makna yang penting baginya adalah perhatiannya terkait dengannya, dan hal tersebut adalah yang menjadi maksud dan tujuannya. Taib. Ini tidak berarti bahwa seseorang meninggalkan apa yang tidak ada perhatian dan kemauannya terhadapnya berdasarkan kecenderungan hawa nafsu dan kemauan dirinya, akan tetapi berdasarkan hukum syariat dan Islam. Maksudnya apa? Maksudnya begini, seseorang kalau pengen berislam dengan baik, maka dia tinggalkan hal-hal yang tidak ada kepentingan keislaman terhadapnya. Kalaupun hal tersebut mubah, hal tersebut yang dimubahkan dibolehkan dalam Islam, bukan hal yang merugikan keimanan dia. Ya. Maka kaitan perhatian terhadap hal atau amalan di sini adalah yang ada kaitannya dengan keislaman, keimanan, kesalehan. Hal itu karena apabila keislaman seseorang lebih telah baik, dia akan meninggalkan apa yang tidak penting baginya dalam Islam. Kalau ini enggak ada benefit di agama saya, ya udahlah saya tinggalin gitu. Dan ini sulit cuma. Untuk zaman sekarang, wah ini tantangan terbesar. Tantangan terbesar itu sekarang adalah yaitu bagaimana kita menghindari, menstop segala hal yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan iman kita. Itu yang susah. Kalau kita suka bola misalnya, Anda tanya, kepentingan antum apa terhadap bola itu? Apakah antum Sintayong, pelatih? Apakah antum saudaranya? Apakah antum punya kenal atau saudara pemain bola? Apakah antum supporter doang? Tapi kalau antum ternyata supporter doang, alasannya apa antum mensupport itu? Apakah karena akan bertambah iman antum? Derajat bertambah enggak? Enggak. Pahala? Enggak. Tapi kan saya dukung di Indonesia, negeri tercinta, gemah ripah lojinawi, NKRI harga mati. Pertanyaannya, apakah kalimat-kalimat itu semua yang antum sebutkan barusan akan antum bawa ke alam kubur? Akan antum persaksikan di hadapan Allah? Akan menjadi kalimat terakhir antum sebelum mati? Enggak semua. Itu kalau kita ngomong gitu ke orang-orang, wah, so alim lu, nah gitu. Tapi kalau kita perhatikan manusia zaman sekarang, itu mereka mencari hobi. Hobi kurang, nyari hobi lain. Game. Ya. Ada enggak game yang mendekatkan diri kepada Allah? Ya mungkin ada, ya. Apa ya? Game nahwu sorof misalnya. Nah, itu enggak tahu gimana tuh. Game tafsir, gimana game tafsir? Tafsir bukan game. Atau tebak-tebak nama sahabat misalnya, itu mungkin ya. Ini game yang edukatif mungkin ya. Tapi kan edukatifnya game, edukasi itu bukanlah di game. Tetap, kecuali anak kecil. Maka salah jika seorang udah dewasa, mahasiswa, edukasinya di game. Salah. Kita butuh keseriusan lebih apalagi terhadap agama ini.
Maka coba kita pikirin, ya kita susah untuk betul-betul steril dalam masalah ini. Karena apa? Sekarang itu pernak-pernik begitu banyak, terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Yang sekarang sudah berusia, dulu nggak pernah bersangka akan adanya YouTube, ada apa dan seterusnya. Dulu kalau baca koran pun sepentingnya aja. Nah sekarang kan kita disuguhi koran yang berupa video, visual, dan koran yang berupa teks, tulisan, berita. Akhirnya menghabiskan masa usia tua untuk mendalami berita-berita politik negeri ini dan seterusnya. Subhanallah. Subhanallah. Amat disayangkan. Ya. Apakah itu ada kepentingannya terhadap diri kita? Dan Anda pengen bertanya kepada siapapun dari antum yang mau jujur, antum mengetahui aib calon presiden antum, apakah itu akan dipersaksikan oleh dia hadapan Allah? Antum nggak ada urusan dengan itu. Nggak ada urusan dengan itu. Antum menonton perdebatan antara paslon ini paslon itu. Apa faedah ilmu tarbawiyah yang bisa antum dapatkan? Tidak ada. Kalaupun ada yang lebih jauh lebih baik daripada itu. Ya. Maka seruannya adalah wallahu alam, tinggalkan hal-hal yang mungkin sekarang antum mengira saya pengen bela Islam dengan ini. Islam akan selalu terbelakan, kita bilang. Dan belum tentu dengan cara ini Islam dibela. Karena sekarang banyak orang memakai pencitraan atas nama pembelaan Islam. Seandainya Anda membela Islam, maka Al-Quran menjadi bacaan keseharian. Sunnah Nabi betul-betul dipegang dan disebarluaskan, bukan malah disudutkan. Banyak sekarang jargon bela Islam yang tidak bisa kita percaya. Betul penampakannya Islam, betul pengen ke Islam, kelihatannya begitu. Tapi sampai kapan kita teriak-teriak bela Islam sementara Islam itu kan adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam, kata Al-Imam Abdul Hasan Al-Barbahari rahimahullah. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Artinya way of life, cara hidupnya Rasulullah SAW, itulah Islam. Sudahkah kita membela materi dan amaliyah dan amalan cara hidupnya Rasulullah SAW ini kita bela? Karena kok yang terjadi rata-rata itu dari segi politis aja, mempolitisasi pembelaan terhadap Islam. Ya akhi, ya kita nggak perlu seperti ini. Islam akan dibela oleh Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang berjihad dengan keterangan, dengan ilmu, dengan pedang mereka, dengan senjata mereka. Maka Islam akan dibela. Yang mana kemudian kadang-kadang atas nama bela Islam, kadang-kadang membongkar aib yang tidak layak untuk dipublikasi. Masya Allah, chaos terjadi. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang betul-betul dengan jujur dia mengecap lezatnya iman dengan majlis ilmu dan juga amalan saleh, maka dia akan mendapatkan bahwasanya betapa banyak kotoran-kotoran yang dipoles seolah-olah emas. Padahal ketika antum sepuh sedikit, itu kotoran. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Kemudian dikatakan di sini, ini tidak berarti apa? Kemudian kata di sini karena inilah Nabi SAW menjadikannya sebagai bentuk baiknya keislaman seseorang. Hal itu karena apabila keislaman seseorang telah baik, dia akan meninggalkan apa yang tidak penting baginya di dalam Islam, baik perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan. Karena Islam menuntut pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadis Jibril alaihissalam. Dan sesungguhnya Islam yang sempurna dan terpuji masuk di dalamnya sikap meninggalkan apa-apa yang diharamkan.
Jangan kita kadang-kadang mengharamkan sesuatu. Nggak boleh gini, kita boikot begini, besok endorse. Gimana? Politisasi aja. Ini meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Bukan malah jadi awalnya memproklamirkan haram ini, yang ini haram nggak boleh, besoknya menjadi promotornya. Ini kabur maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Ya. Yang mana kadang-kadang kita yang tidak mengikuti program boikot, ini masalah boikot ini ijtihad. Yang mau boikot tafadhol, yang tidak ada pertimbangan. Enggak boleh saling memaksakan untuk hal ini selama tidak ada peraturan resmi dari pemerintah. Jika pemerintah menerbitkan peraturan resmi pemboikotan, disitulah hukum syar'i mewajibkan. Karena taat pada walil amri. Ketika tidak ada, sifatnya ijtihad. Lah, tapi kan kita punya walil amri dari segi ulama. Walil amri kan ada dua, umara, penguasa, otoritas, dan ulama. Kita punya MUI, gitu kan ya. Sahih. Di antara ulama kita MUI, ulama, tapi itu bukan konstitusi, bukan bagian dari pemerintah. Ya, bukan. Ya, bukan MUI. Dan apa gitu ulama? Mudah-mudahan insyaallah. Tetapi masalah pemboikotan produk itu dipegang oleh umara. Oleh umara, yaitu pemilik otoritasnya. Begitu. Ya. Selama umara, para pemimpin penguasa tidak mengqadha atau tidak menghakimkan bahwasanya wajib boikot produk ini, maka itu diserahkan kembali kepada masing-masing individu atau yayasan. Tidak boleh memaksakan. Begitu. Jangan ketika kita mengharamkan sesuatu, besok malah kemudian kita memamerkan, kita menikmati hal yang tadinya kita haramkan. Itu nggak bisa dipercaya dong berarti omongannya. Inilah kenapa jemaah sekalian jangan mempolitisasi kebenaran, ya, begitu. Allah taala alam. Kita cukup sampai sini, insyaallah kita ketemu pada waktu mendatang. Barakallahu fiikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.